Sejarah singkat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Habib Muhammad As-Segaf, salah satu yang mewarisi keturunan Habib Abu Bakar menjelaskan, Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf merupakan pimpinan para wali di dunia pada masa itu. Sehingga, Habib Abu Bakar mendapat julukan Al-Qutub atau pimpinan para wali. Beliau adalah orang yang solih, alim, wali bahkan pimpinan wali sedunia. Bukan se-Indonesia lagi, ini di dunia, jelas Habib Muhammad. Para wali itu, lanjut Habib Muhammad, memiliki struktur organisasi. Ia mengibaratkan struktur tersebut memiliki wakil, menteri, hingga kepala daerah. Semasa hidupnya, Habib Abu Bakar As-Segaf merupakan pemimpin wali sedunia. Jadi kewalian itu ada Al-Qutub, Al-Ibad, Az-Zuhad, Al-Afrod dan ada banyak lagi. Ibaratnya, Habib Abu Bakar ini presidennya para wali sedunia pada masa itu. Imbu pemimpin pondok pesantren Ar-Raudhah. Habib Muhammad menjelaskan, Habib Abu Bakar As-Segaf merupakan salah satu ulama yang lahir di kawasan Besuki, Jawa Timur pada 1869. Habib Abu Bakar As-Segaf lalu dikirim oleh ibunya ke tanah leluhurnya di Seun, Tarim, Yaman Selatan. Sepulangnya dari sana, Habib Abu Bakar As-Segaf menuju kota kelahirannya. Di sana dia melakukan aktivitas dakwah sekitar 3 tahun. Setelah itu, pada usia 20 tahun, dia hijrah ke Gresik. Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik pun masih aktif mengambil ilmu dan manfaat dari ulama-ulama yang menyambungkan silsilah keilmuan dengannya, serta mengambil barokah dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yaitu Habib Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Jombang, Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atas, Pekalongan, dan Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Surabaya. Dikutip dari buku 17 Habaib Berpengaruh di Indonesia, karya Abdul Qadir Umar Mauladawilah, pada usia itu dia mendapatkan panggilan spiritual untuk melakukan aktivitas menyepi. Saat itu dia menghentikan aktivitas duniawi dan hanya fokus beribadah hingga 15 tahun lamanya. Kemudian, beliau membuka majelis taklim di rumahnya, di Gresik. Kedalaman dan kejernihan hati yang dimilikinya telah melahirkan banyak murid-murid yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Pada tahun 1957, Habib Abu Bakar As-Segaf wafat dan dimakamkan di Gresik. Beliau wafat pada tanggal 17 Zulhijjah. Meski sudah puluhan tahun, beliau masih memberi banyak manfaat bagi warga sekitar Gresik. UMKM hidup, tukang parkir banyak rezeki, penjual ramai, fakir miskin yang mengemis pun mendapat berkah dari haul ini, tutur Habib Muhammad. Habib Muhammad As-Segaf melanjutkan, wajar jika kemudian haul Habib Abu Bakar As-Segaf dipenuhi lautan jemaah. Mengingat kebesaran nama dan luasnya ilmu agama yang diajarkan. Kenapa dikenang dan haul ini begitu ramai? Ini untuk kita pelajari sejarah hidupnya, agar kita bisa meniru apa yang menjadi tapak tilas mereka. Itu tujuan haul, tukasnya. Menurut guru sekumpul, ada 3 orang wali Allah yang namanya sama, memiliki makom yang sama yaitu 1. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. 2. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos. 3. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar mengisi hidupnya dengan mengajar dan membersihkan hati dalam majelis pengajiannya. Beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Sedangkan di rumahnya sendiri, Habib Abu Bakar menghatamkan kitab Ihya sebanyak 90 kali. Totalnya adalah 130 kali hatam. Seorang waliullah akan mengetahui orang lain yang juga berkedudukan sebagai waliullah. Namun,
Manusia biasa tidak dapat mengetahuinya kecuali ada yang menyampaikan. Karomah yang didapat oleh waliullah tentu adalah salah satu bentuk cintanya Allah kepada kekasihnya dan cinta kekasih kepada Tuhannya. Banyak waliullah yang mendapat karomah luar biasa. Salah satunya adalah Habib Abu Bakar As-Segaf. Suatu ketika kota Gresik sepi karena para penduduk takziah jenazah Habib Abu Bakar. Pada saat itu pula ada seorang bapak-bapak yang membeli daging kambing di pasar Gresik. Kemudian bapak tersebut bertanya kepada penjual daging, "Pak, mengapa pasar ini sangat sepi? Dan engkau begitu terlihat tergesa-gesa?" Lanjut si bapak. Penjual daging menjawab, "Iya Pak, soalnya Habib Abu Bakar wafat. Sekarang orang-orang pada di sana untuk menyolati beliau. Mari bersama ke sana." Bapak pedagang dan pembeli itu berangkat bersama ke Masjid Jami untuk ikut menyolati jenazah Habib Abu Bakar sambil membawa daging kambing yang ia beli tadi. Saat jenazah Habib Abu Bakar akan diangkat, seluruh pelayat dibuat terheran-heran karena sangat terlihat jelas bahwa jenazah beliau tidak terangkat. Sehingga pada akhirnya putra dan zuriyah Habib Abu Bakar ingat bahwa beliau suka dibacakan sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ribuan pelayat bersama membaca sholawat sehingga jenazah beliau bergerak sendiri ke atas tanpa ada yang mengangkat. Lebih mengherankan lagi si bapak yang membawa daging dan ikut menyolati jenazah Habib Abu Bakar. Beliau terkejut ketika daging yang ia beli tidak dapat dimasak. Digoreng pun tidak bisa matang. Bapak menangis sambil bercerita kejadian tersebut sehingga para ulama dan santri Habib Abu Bakar bercerita bahwa Habib Abu Bakar pernah berkata, "Barang siapa yang kelak ikut menyolati jenazahku, maka aku doakan dia tidak terkena panasnya api neraka dan api dunia." Si bapak tersebut menangis dengan perasaan sedih. Tidak menyangka bahwa daging yang dibawanya ikut menyolati jenazah Habib Abu Bakar, tidak bisa terkena panasnya api dunia, dan nyatanya Habib Abu Bakar benar-benar kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beliau masih hidup, ada seorang anak pejabat yang hilang sudah lama. Kemudian keluarganya datang ke rumah Habib Abu Bakar saat pengajian di Masjid Jami Gresik. "Anakmu ada kesalahan, sekarang diikat jin di pohon besar di tengah jalan," kata Habib Abu Bakar. Setelah itu Habib Abu Bakar mengajak semua jamaah dan penduduk berjalan ke pohon itu dan Habib Abu Bakar berteriak, "Wahai jin di dalam pohon besar, keluarkan anak ini cepat." Subhanallah, langsung dari pohon terlihat anak itu diikat rantai dengan sebelahnya panas api. Semua mata melihat sambil takut dan kagum. Alam jin siang itu bisa ditampakkan Habib Abu Bakar. Kemudian jin itu berkata, "Iya Habib, karena kemuliaanmu maka anak ini aku lepaskan sekarang." Pohon itu sekarang sudah ditebang untuk jalur ke bawah arah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menjelang wafatnya, Habib Abu Bakar berpuasa selama 15 hari tidak pernah makan dan minum dan tidak keluar dari kamar khalwatnya. Dalam keadaan rambutnya masih utuh, seperti 15 tahun yang dulu, tidak panjang, dan seringkali berkata, "Aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jasad beliau dimakamkan di samping Masjid Jami Gresik, Jawa Timur, bersanding dengan makam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf, guru Syekhona Khalil Bangkalan. Habib Alwi dulu tiap hari Jumat yang terkenal sering dawuh ke Syekhona Khalil, "Ahi Khalil, tanda masuknya ilmu ngaji tasawuf adalah memberi kesegaran hati. Tiap setelah ngaji, tolong dibuka bajunya dan saya cek dulu apakah cahayanya sudah masuk di hatimu. Bila tidak, maka akan kuulang lagi Jumat depan." Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik wafat pada usia 91 tahun, pada tahun 1957. Jasad Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik disemayamkan di sebelah Masjid Jami Kabupaten Gresik. Semoga mendapatkan berkah dari beliau dan para wali Allah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu alam bis shawab.